Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari matkul manajemen dalam perspektif Islam. Kelompok 3 yaitu dengan tema manajemen sumber daya manusia dalam Islam. Di sini saya akan memperkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama, nomor 1 Muhammad Idrus Hisamuddin, nomor 2 Muhammad Indi Isa Dulbri, nomor 3 Dinda Rizky Ana Putri, nomor 4 Retno Dwi Fajar Andriani, nomor 5 Amelia Sandi Nidia, nomor 6 Siti Jamila, nomor 7 Rani Rahmawati, nomor 8 Ramadan Habinurdi, nomor 9 Wahyu Danang Setiawan, nomor 10 Sugianto Eko Pramana, dan terakhir nomor 11 Muhammad Ilham Ardiansyah. Dan kebetulan ini partisipannya ada 10, yang satunya izin kerja namanya Sugianto Eko Pramana. Langsung saja ke slide pertama. Next. Pandangan Islam tentang manusia. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci, dan pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tentang perkembangan kejadian manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan sumber paling penting dalam menentukan berkembangnya sebuah perusahaan atau organisasi. Jika dalam sebuah perusahaan sumber daya manusianya berkurang, maka pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut akan terhambat. Namun, jika sumber daya manusianya terpenuhi, maka pekerjaan akan berjalan lancar. SDM atau sumber daya manusia yang dipekerjakan pada sebuah perusahaan haruslah yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing, agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai dengan maksimal. Jadi sumber daya manusia sangatlah berpengaruh dalam sebuah perusahaan, sebab manusia adalah kunci dari perkembangan dan kemajuan sebuah perusahaan atau organisasi bisnis.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rani Ramahwati. Tujuan mengembangkan sumber daya manusia. Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu memperbarui keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan SDM, pelatih atau trainer dapat memastikan bahwa setiap individu secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru dan meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, mengurangi waktu belajar seseorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaannya. Yang ketiga, membantu memecahkan persoalan operasional dengan cepat dan tepat. Yang keempat, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Yang kelima, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja sehingga hasil yang dicapai akan maksimal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme pada karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ayat ini menyebutkan tentang penempatan pegawai. Orang tidak boleh berkhianat dalam orang yang mengetahui. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Tahapan pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Mendesain program. Ketepatan metode sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Mulailah dengan mengidentifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja mengerti apa yang harus diketahui dan dilakukan. Yang kedua, evaluasi keefektivitasan. Pelatihan dan pengembangan SDM harus menjadi suatu solusi tepat bagi permasalahan perusahaan, yaitu untuk memperbaiki kekurangan dari keterampilan setiap pekerja. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji apakah pelatihan dan pengembangan SDM tersebut efektif di dalam mencapai sasarannya yang telah ditetapkan. Setelah SDM perusahaan sudah terbina dan terlatih dengan baik, maka kinerjanya adalah dalam melakukan pekerjaan akan meningkat. Langkah berikutnya adalah memberikan penunjang bagi pegawai maupun perusahaan dalam berkembang untuk hasil yang optimal. Di era globalisasi seperti ini, semua orang dituntut untuk lebih canggih dalam menggunakan teknologi saat bekerja, termasuk dalam mengelola bisnis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mila. Potensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam Islam. Pelatihan atau training dalam segala bidang pekerjaan merupakan bentuk ilmu untuk meningkatkan kinerja, di mana Islam mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dan memuliakan pekerjaan. Rasulullah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada apa yang ia makan dari pekerjaan tangannya. Islam mendorong untuk melakukan pelatihan atau training terhadap karyawan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dengan training, diharapkan karyawan akan lebih mengerti tanggung jawabnya dan mampu menyelesaikan pekerjaan serta meminimalisir kesalahan dalam kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danang. Islam tentang signifikasi sumber daya manusia berkualitas. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ayat di atas dipertegas dengan ayat lainnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas kebahagiaan yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Amel. Islam tentang signifikasi sumber daya Motivasi dalam manajemen perspektif Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Dari ayat di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak tanduknya. Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, motivasi tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa sebenarnya latar suatu tingkah laku keagamaan yang dikerjakan seseorang. Di sini peran motivasi itu sangat besar, artinya dalam bimbingan dan mengarahkan seseorang terhadap Mohon maaf sebelumnya, saya lanjutkan. Motivasi itu sangat besar artinya dalam bimbingan dan mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku keagamaan. Namun demikian adalah motivasi tertentu yang sebenarnya timbul dalam diri manusia karena terbentuknya hati manusia terhadap hidayah Allah. Sehingga orang tersebut menjadi orang yang beriman dan kemudian dengan iman itulah ia lahirkan tingkah laku keagamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Retno. Peran motivasi dalam kehidupan. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong manusia dalam melakukan sesuatu, sehingga menjadi unsur penting dan tingkah laku atau tindakan manusia. Yang kedua, motivasi bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal benar atau salah, sehingga bisa dilihat kebenaran dan kesalahannya. Yang keempat, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik atau buruk. Jadi motivasi itu berfungsi sebagai pendorong, penentu, penyeleksi, dan penguji sikap manusia dalam kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa motivasi itu sendiri dalam Islam sangat terkait dengan masalah niat, karena niat pun merupakan sebuah pendorong dalam melakukan sebuah kegiatan, seperti dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab tentang niat. Karena motivasi itu disebut juga pendorong, maka penggerak dan pendorong itu tidak jauh dari naluri, baik bersifat negatif maupun positif, dan sesungguhnya motivasi itu mengarah pada suatu tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertanggungjawaban
Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal, formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal, moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang ideal merupakan dambaan bagi setiap orang, sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara, dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat. Tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Karakteristik kepemimpinan dalam Islam, sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Nomor 1, sidik, artinya jujur sehingga ia dapat dipercaya. Nomor 2, tablik, artinya penyampai atau kemampuan berkomunikasi dengan bernegosiasi. Nomor 3, amanah, yang artinya bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Nomor 4, fatona atau cerdas dalam membuat perencanaan, visi misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Seterusnya dilanjutkan oleh Habli Nurdi. Menurut normatif, Al-Quran menggunakan 3 term yang menunjukkan makna kepemimpinan. 1. Khalifah. Allah Ta'ala berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ili fil ardi khalifah. Qalu taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihi bihamdika wa nuqasila. Qala inni a'udzu a'lamma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dua, wilayah. Allah Ta'ala berfirman, Innama waliyukum wa rasulahu walladzina amanu dina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum roji'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 55. Yang ketiga, imamah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'ala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil didolimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam
bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Semoga apa yang kita presentasikan dijadikan wawasan serta ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa juga apabila kami dengan bercakap atau perbuatan yang tidak baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kami pamit. Fastabiqul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.